Mereka menatapnya sambil tersenyum sinis. Pilot dari Indonesia ini katanya terlalu terbiasa dengan hutan dan cuaca tropis, bukan badai Eropa dan sistem helikopter kelas NATO. Ada yang berbisik keras, ada yang tertawa kecil, seolah kehadirannya hanya formalitas. Lalu tantangan itu dilempar tanpa empati. Kalau kau bisa mengendalikan helikopter ini saat mesin sekarat dan cuaca menghantam dari segala arah, barulah kami menganggapmu setara. Ia sendirian. Semua mata mengawasi. Banyak yang sudah yakin ini akan jadi kegagalan paling cepat hari itu. Simulator disiapkan, alarm siap berbunyi, dan detik-detik penentuan pun dimulai. Namun tidak satu pun dari mereka siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah itu. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit Prancis pagi itu berwarna kelabu, bukan abu-abu yang tenang, melainkan kelabu berat yang seolah menggantung rendah di atas landasan. Angin musim dingin menyapu permukaan beton dengan suara tipis namun tajam, membawa bau logam, bahan bakar aviasi, dan udara basah khas Eropa Barat. Di sebuah pangkalan udara militer modern milik Angkatan Bersenjata Prancis, deretan helikopter tempur berdiri rapi seperti predator yang sedang menunggu giliran dilepaskan. Di antara para penerbang yang berkumpul, satu sosok tampak berbeda. Seragamnya sama, helmnya standar NATO, tetapi patch kecil di dadanya menyimpan identitas yang segera menarik perhatian. Ia adalah Kapten Penerbang Rizky Mahesa, perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dikirim untuk mengikuti latihan lanjutan helikopter tempur bersama pilot-pilot Eropa. Bagi sebagian besar peserta, ini hanyalah latihan internasional rutin. Namun bagi Rizky, setiap langkah terasa seperti memasuki wilayah yang tidak ramah. Bahasa asing, sistem avionik yang berbeda, prosedur cuaca dingin yang jarang ia temui, dan yang paling terasa, tatapan-tatapan skeptis dari pilot lokal. Mereka tidak mengatakannya terang-terangan, tetapi ekspresi itu jelas. Indonesia, bagi mereka, identik dengan hutan tropis, pulau-pulau, dan cuaca hangat. Bukan badai salju ringan, tekanan udara rendah, dan turbulensi dingin yang tak terduga. Di ruang briefing, suara instruktur Prancis menggema datar namun tegas, menjelaskan skenario latihan hari itu. Simulasi kegagalan mesin parsial, gangguan sistem hidrolik, dan pendaratan darurat dalam kondisi cuaca buruk. Data teknis mengalir di layar besar, diagram rotor berputar, grafik penurunan daya ditampilkan tanpa kompromi. Beberapa pilot lokal terlihat santai, bersandar, bahkan tersenyum kecil. Mereka sudah terbiasa dengan simulator ini, dengan skenario yang dianggap ekstrim namun terkendali. Rizky duduk tegak, matanya tak lepas dari layar. Ia mencatat detail, bukan karena ia belum paham, tetapi karena ia tahu satu kesalahan kecil di lingkungan asing bisa menjadi pembeda antara selamat dan gagal. Di benaknya, kenangan terbang di atas pegunungan Papua, di atas laut terbuka Nusa Tenggara, dan di antara cuaca tropis yang berubah dalam hitungan menit, berkelebat cepat. Ia tahu tekanan. Ia hidup dengan tekanan. Namun di ruangan itu, tekanan datang dari arah yang berbeda. Saat jeda briefing, ia mendengar gumaman pelan, cukup keras untuk ditangkap telinga yang waspada. Tentang pilot Asia yang tidak terbiasa dengan cuaca Eropa. Tentang sistem helikopter mereka yang terlalu kompleks bagi tamu dari negara berkembang. Tidak ada nama disebut, tetapi Rizky tahu arah pembicaraan itu. Ia tidak bereaksi. Wajahnya tetap tenang, rahangnya mengeras sedikit, cukup untuk menahan sesuatu yang tidak perlu keluar. Latihan dimulai di simulator tingkat lanjut, sebuah kapsul besar yang meniru kokpit helikopter tempur secara nyaris sempurna. Setiap getaran, setiap perubahan sudut, setiap kegagalan sistem dirancang untuk menipu otak manusia agar percaya bahwa ia benar-benar sedang melayang di udara.
Satu persatu pilot masuk. Beberapa keluar dengan wajah serius, beberapa dengan napas berat. Ada yang gagal menjaga stabilitas, ada yang mendarat terlalu keras. Catatan merah muncul di layar evaluasi. Nama Rizky akhirnya dipanggil. Ia melangkah masuk ke simulator dengan langkah terukur. Helm terpasang, sabuk dikunci, layar kokpit menyala. Di luar, para instruktur dan pilot lain memperhatikan melalui kaca tebal. Tidak ada sorak, tidak ada dukungan. Hanya penilaian diam-diam. Simulasi dimulai normal. Mesin berputar, rotor mencapai kecepatan operasional. Helikopter virtual terangkat perlahan. Cuaca buruk segera diaktifkan. Angin silang, visibilitas rendah, indikator mulai bergetar. Lalu, tanpa peringatan panjang, alarm berbunyi. Daya mesin kiri turun drastis. Helikopter kehilangan ketinggian lebih cepat dari yang diharapkan. Tangan Rizky bergerak refleks, namun simulator ini memiliki respons berbeda. Sudut rotor tidak bereaksi seperti yang biasa ia rasakan. Dalam hitungan detik, hidung helikopter turun, peringatan bertambah, dan di ruang kontrol, beberapa alis terangkat. Ada yang condong ke depan, ada yang menahan napas. Detik itu memanjang, seperti waktu yang melambat dengan sengaja. Apakah pilot tamu ini akan mengoreksi tepat waktu? Atau justru menjadi satu lagi catatan kegagalan di layar evaluasi? Helikopter terus turun, dan margin kesalahan semakin tipis. Nada peringatan di kokpit terdengar tajam dan berlapis, saling tumpang tindih seperti suara logam yang dipukul berulang kali. Indikator mesin kiri menunjukkan penurunan daya yang tidak stabil. Jarum bergetar di zona merah. Ketinggian terus terkikis, pelan namun pasti. Dalam kondisi nyata, ini adalah momen ketika banyak pilot mulai bereaksi berlebihan, menarik kontrol terlalu agresif, atau justru membeku sepersekian detik terlalu lama. Rizky merasakan tekanan itu menekan dadanya, bukan sebagai kepanikan, melainkan sebagai beban tanggung jawab. Simulator ini mungkin virtual, tetapi otaknya tidak mengenal kata latihan. Tubuhnya merespons seolah ia benar-benar berada ratusan meter di atas tanah asing, dengan mesin yang setengah sekarat. Ia mengurangi input yang tidak perlu, menahan keinginan naluriah untuk mengoreksi terlalu cepat. Sudut rotor disesuaikan perlahan, tidak mengikuti kebiasaan tropis yang biasa ia gunakan. Di layar, angin silang meningkat. Sistem mencoba menggiring helikopter keluar dari sumbu stabil. Setiap detik terasa seperti ujian kesabaran. Di ruang observasi, instruktur utama Prancis berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya datar, tetapi matanya bergerak cepat mengikuti data telemetri. Ia sudah melihat banyak pilot asing gagal di fase ini. Biasanya bukan karena kurang kemampuan dasar, melainkan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan karakter sistem yang berbeda di bawah tekanan ekstrim. Ketinggian turun melewati batas aman simulasi standar. Beberapa pilot lokal mulai saling melirik. Ada yang berbisik pelan, nada suaranya mengandung kesimpulan dini. Helikopter virtual itu terlihat seperti kehilangan pertarungan melawan angin dan gravitasi. Di dalam kokpit, Rizky mengingat kembali penerbangan di wilayah terpencil Indonesia, ketika landasan darurat bukan beton rata, melainkan celah sempit di antara pepohonan atau pantai dengan ombak tinggi. Di sana, tidak ada margin kesalahan yang disiapkan simulator. Ia belajar membaca mesin bukan hanya dari angka, tetapi dari getaran halus dan perubahan respons sekecil apapun. Ia menyesuaikan kembali sudut rotor utama, kali ini lebih presisi. Bukan untuk menghentikan penurunan sepenuhnya, tetapi untuk mengendalikannya. Kecepatan vertikal mulai stabil, meski masih negatif. Alarm tidak berhenti, tetapi nadanya berubah, seolah sistem mulai menerima keputusan pilot. Namun tantangan belum selesai. Gangguan hidrolik sekunder muncul, membuat kontrol terasa lebih berat. Setiap gerakan membutuhkan tenaga mental ekstra. Rizky mengatur napas, menjaga ritme. Ia tahu jika ia memaksakan pendaratan terlalu cepat,
Helikopter akan kehilangan keseimbangan di detik terakhir. Di luar, suasana ruang observasi berubah. Tidak ada lagi bisik-bisik santai. Beberapa orang berdiri. Mata mereka terpaku pada satu titik di layar besar, pada grafik yang perlahan menunjukkan sesuatu yang tidak mereka perkirakan. Stabilitas mulai kembali, meski dalam kondisi rusak. Helikopter masih jauh dari aman. Ketinggian rendah, cuaca buruk, sistem tidak sepenuhnya responsif. Tetapi kini ada kendali, tipis namun nyata. Pertanyaannya bukan lagi apakah Rizky panik, melainkan apakah ia mampu membawa mesin ini sampai ke tanah tanpa menghancurkannya. Dan tepat ketika semua orang mulai menyadari bahwa hasil latihan ini tidak akan biasa, sistem simulator menambahkan satu variabel terakhir, membuat layar berkedip dan beban di kokpit terasa 2 kali lipat. Getaran di kokpit berubah karakter. Bukan lagi sekadar turbulensi akibat angin, melainkan vibrasi tak beraturan yang menandakan batas kemampuan mesin mulai terlampaui. Indikator digital berkedip cepat. Beberapa data menghilang sepersekian detik sebelum muncul kembali. Sistem seolah ragu apakah masih layak memberi informasi penuh kepada pilot yang mengendalikannya. Ketinggian tinggal puluhan meter. Dalam skenario normal, fase ini sudah cukup untuk memicu abort. Banyak pilot memilih menyerah sebelum mencapai titik ini, demi menjaga nilai evaluasi. Namun latihan hari itu tidak mengenal kompromi. Simulator terus berjalan, dingin dan tanpa empati. Rizky merasakan telapak tangannya mulai basah di balik sarung tangan. Otot lengannya menegang, bukan karena panik, tetapi karena beban kontrol yang semakin berat. Setiap koreksi kecil harus dihitung ulang, karena satu gerakan berlebih bisa membuat helikopter berputar tak terkendali. Napasnya teratur, meski dadanya terasa sempit. Ia tidak berbicara. Tidak ada kata-kata yang bisa membantu di titik seperti ini. Di ruang observasi, instruktur Prancis yang tadi bersikap datar kini sedikit condong ke depan. Tangannya yang terlipat mulai terbuka. Jari-jarinya bergerak gelisah. Data di layar menunjukkan sesuatu yang jarang ia lihat. Pilot tetap mempertahankan kontrol meski hampir semua parameter berada di luar batas nyaman. Beberapa pilot lokal yang sebelumnya terlihat yakin kini terdiam. Tidak ada lagi senyum tipis. Tidak ada bisikan meremehkan. Yang tersisa hanya keheningan berat, dipecahkan oleh bunyi pendingin ruangan dan suara simulasi yang bocor dari balik kaca. Di dalam kokpit, Rizky membuat keputusan yang tidak diajarkan secara eksplisit dalam modul latihan. Ia menurunkan hidung sedikit lebih dari prosedur standar, bukan untuk mempercepat pendaratan, melainkan untuk menyelaraskan kembali aliran udara ke rotor. Risiko besar. Jika salah hitung, helikopter bisa kehilangan lift sepenuhnya. Detik-detik itu terasa seperti menit. Tanah virtual semakin mendekat di layar depan, kabur oleh hujan dan kabut. Alarm masih berbunyi, tetapi Rizky tidak lagi mendengarnya sebagai peringatan. Ia mendengarnya sebagai latar belakang, seperti suara hujan deras di atap seng yang pernah ia dengar saat menunggu evakuasi di daerah terpencil bertahun-tahun lalu. Ketinggian 10 meter. Helikopter mulai bergoyang, seolah ragu pada keputusan pilotnya. Sistem hidrolik merespons terlambat. Sudut rotor berada di ambang batas aman. Di ruang observasi, seseorang tanpa sadar menahan napas terlalu lama. Jika ia menahan terlalu keras, roda pendarat akan menghantam tanah. Jika ia terlambat, ekor bisa menyapu permukaan dengan fatal. Di titik paling rapuh itu, saat semua mata tertuju pada satu hasil akhir, Rizky membuat koreksi terakhir, kecil namun menentukan, dan helikopter turun menuju tanah dengan nasib yang masih belum bisa dipastikan. Sentuhan pertama roda pendarat dengan permukaan terasa nyaris tak terdengar, namun dampaknya mengguncang seluruh sistem. Bukan hentakan kasar, melainkan tekanan berat yang disalurkan perlahan. Seolah helikopter itu sendiri akhirnya menyerah pada kendali pilotnya. Getaran menyebar dari bawah ke seluruh rangka, lalu mereda secara bertahap. Rotor masih berputar, namun kini stabil.
Ketinggian 0 tercapai tanpa lonjakan vertikal yang mematikan. Di kokpit, Rizky menahan posisi selama beberapa detik tambahan. Ia tidak langsung mengendurkan kontrol. Pengalaman mengajarkannya bahwa banyak kegagalan justru terjadi setelah momen yang dikira aman. Baru setelah indikator menunjukkan stabilitas relatif, ia mengurangi daya dengan halus, membiarkan mesin bernapas dalam kondisi rusak tanpa memaksanya bekerja lebih jauh. Alarm perlahan berhenti. Satu demi satu. Ruang sempit itu mendadak terasa sunyi, hanya diisi dengung rendah sistem yang masih hidup. Rizky menghembuskan napas panjang yang sejak tadi tertahan di dadanya. Bukan napas lega berlebihan, melainkan napas seorang prajurit yang tahu tugasnya belum sepenuhnya selesai sampai sistem benar-benar diam. Tangannya masih dikontrol, matanya menyapu panel, memastikan tidak ada reaksi lanjutan yang tak terduga. Di ruang observasi, keheningan pecah bukan oleh sorak, melainkan oleh perubahan sikap yang jauh lebih kentara. Instruktur utama Prancis berdiri tegak, lalu tanpa sadar melangkah satu langkah ke depan. Data evaluasi berhenti bergerak, menunjukkan hasil akhir yang berada di luar statistik kegagalan sebelumnya. Beberapa pilot lokal saling memandang, kali ini tanpa kata. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang meremehkan. Yang ada hanyalah pengakuan diam-diam bahwa apa yang baru saja mereka saksikan bukan keberuntungan, bukan kebetulan, dan bukan hasil dari sistem yang lebih ramah. Pintu simulator terbuka perlahan. Rizky melepas helmnya dengan gerakan tenang. Wajahnya berkeringat, tetapi ekspresinya terkendali. Ia berdiri, merapikan seragam, lalu melangkah keluar seolah latihan itu hanyalah satu dari sekian banyak hari berat yang pernah ia lewati. Instruktur Prancis mendekat. Tidak ada tepuk tangan berlebihan, tidak ada pidato panjang. Hanya satu anggukan dalam, disertai kalimat singkat yang diucapkan jelas di depan semua peserta. Pengakuan profesional, terbuka, dan tanpa syarat. Untuk pertama kalinya sejak latihan dimulai, Rizky tidak lagi diperkenalkan sebagai pilot tamu. Namun di balik semua itu, satu tantangan terakhir masih menggantung. Evaluasi akhir belum diumumkan. Catatan teknis masih dianalisis. Dan di ruangan itu, semua orang menyadari bahwa apapun hasilnya, standar hari ini telah bergeser, dan tidak semua siap menerimanya. Ruang evaluasi terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Tidak ada suara simulator, tidak ada alarm, hanya derit halus kursi dan dengung pendingin ruangan. Layar besar di depan menampilkan rekaman ulang momen pendaratan, diputar ulang dari beberapa sudut kamera. Setiap perubahan sudut rotor, setiap koreksi kecil, setiap keputusan yang diambil dalam tekanan ekstrim kini menjadi bahan analisis dingin. Rizky duduk di barisan depan, punggung tegak, tangan bertumpu di paha. Ia tidak menatap layar dengan rasa bangga berlebihan, juga tidak menunduk. Baginya, apa yang terjadi di simulator tadi bukan pertunjukan, melainkan kewajiban profesional yang telah ditunaikan. Ia tahu betul, di dunia penerbangan militer, satu keberhasilan tidak menghapus kemungkinan kegagalan berikutnya. Instruktur utama Prancis berdiri, mematikan rekaman, lalu menoleh ke arah para peserta. Suaranya tetap datar, tetapi nadanya berubah. Ia menjelaskan hasil evaluasi teknis, menunjukkan grafik yang biasanya hanya muncul pada simulasi tingkat instruktur. Kontrol energi yang presisi, manajemen rotor di luar prosedur standar namun tetap aman, serta keputusan adaptif yang tidak tercantum di manual, tetapi terbukti efektif. Ketika nama Rizky disebut, tidak ada embel-embel sebagai peserta asing. Tidak ada penekanan asal negara. Hanya disebut sebagai pilot yang memenuhi standar tertinggi latihan hari itu. Beberapa kepala menoleh ke arahnya. Kali ini tanpa keraguan, tanpa prasangka. Seusai sesi, di luar gedung, matahari mulai turun di balik horizon. Langit Prancis yang sejak pagi kelabu kini memantulkan cahaya jingga pucat di atas deretan helikopter yang terparkir diam. Angin masih dingin, tetapi tidak lagi terasa menusuk. Rizky berdiri sejenak,
memandang mesin-mesin itu dalam diam. Di benaknya, terlintas kembali jalur terbang panjang yang telah ia lewati selama bertahun-tahun. Dari landasan sederhana di pelosok Indonesia, dari cuaca yang tidak tercatat di sistem canggih, dari keputusan-keputusan sunyi yang tak pernah disorot siapapun. Seorang pilot Prancis mendekat, mengulurkan tangan. Tidak banyak bicara. Hanya satu kalimat singkat yang diucapkan dengan nada tulus, sebagai sesama penerbang yang tahu arti bertahan di batas kemampuan mesin dan manusia. Rizky menjabat tangan itu dengan mantap, tanpa senyum berlebihan, tanpa kata balasan panjang. Malam turun perlahan di pangkalan udara itu. Lampu-lampu menyala satu persatu, menerangi beton dan badan helikopter yang kini tampak tenang. Di kejauhan, suara mesin uji coba terdengar samar, mengingatkan bahwa latihan akan terus berlanjut, tantangan akan selalu ada, dan standar akan terus diuji. Rizky melangkah pergi dengan langkah tenang. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada euforia. Yang ada hanyalah keyakinan sunyi bahwa ia telah membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Bahwa dimanapun langit berada, dan sekeras apapun angin menekan, disiplin, pengalaman, dan ketenangan akan selalu menemukan jalannya. Dan di pangkalan udara itu, di negara yang jauh dari tanah airnya, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan hari itu. Pilot tersebut tidak pernah datang untuk diremehkan, dan ia tidak akan pergi sebagai orang yang sama seperti saat ia tiba.